Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pegang kitab halaman 13 hadis ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdi li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Tidaklah di antara kamu seorang pun yang berwudu lalu ia menyempurnakan akan wuduknya, kemudian ia mengucapkan sesudah wuduknya, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa melainkan futihat lahu abwabul jannah, dibukakan baginya pintu-pintu surga. Akhrajahu Muslim, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi. Wazada, dan menambahkan Imam Tirmidzi, ada tambahan riwayat doa, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku daripada orang-orang yang pandai bertaubat, yang banyak bertaubat, dan jadikan aku daripada orang-orang yang mensucikan diri dari segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas hadis yang menerangkan pentingnya membaca doa selepas kita berwudu. Hadisnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi, juga mertuanya Nabi, sebab anaknya Siti Hafsah dinikahi oleh Nabi, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Nabi kita bersabda, kata Nabi, ma minkum min ahadin, tidaklah seorang pun daripada anda kaum muslimin, yatawaddau, yang berwudu, fayusbighul wudu'a, lalu wuduknya disempurnakan, artinya ditunaikan hak-hak wudu yang wajibnya maupun yang sunnahnya, dikerjakan itu wudu, sehingga tidak ada yang ketinggalan dari apa yang diajarkan terkait berwudu yang sudah kelewat. Sesudah selesai wudu, berdoa. Dalam riwayat yang lain, matanya lihat ke atas walaupun buta.
matanya ke atas. Nabinya begitu. Riwayat kita ini enggak ada. Tangannya diangkat, berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Segitu redaksi hadis yang kita baca, waj'alni min ibadikas sholihin. Itu ulama berikan itu, yakni Imam Syihabuddin Ar-Ramli membacanya waj'alni min ibadikas sholihin. Bila kita baca doa ini, kata Nabi, pintu surga Allah buka. Pintu-pintu surga Allah buka. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan kepada dia sehingga mudah bisa sampai surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan selamat. Hadis ini saudara menerangkan satu, betapa agungnya doa yang dibaca selepas wudu. Dalam kitab kita ini cuman ada satu doa sesudah wudu. Nanti saya terangin doa-doa wudu yang lainnya. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira mana jalan-jalan yang membuat surga terbuka sehingga kita bisa termasuk tergolong daripada ahli surga. Dari hadis ini saudara dapat kita ambil pemahaman satu, sempurnanya ganjaran yang kita dapat ketika kita membaca doa wudu dengan catatan isbagul wudu. Wudunya enggak asal-asalan, wudunya dikerjakan secara sempurna. Sebab nabinya menyampaikan, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a, dengan catatan isbagul wudu, yang wajibnya, yang sunatnya dikerjakan oleh kita, baru kita dapat ganjaran besar sampai pintu surga dibuka sehingga kita akan masuk surga dari berbagai macam pintu-pintu surga. Doa ini betapa dahsyatnya yang diajarkan oleh Nabi. Dari doa ini, kedua, para ulama telah menjelaskan bahwa membaca doa setelah wudu ini bukan syarat bagi keabsahan wudu, bukan. Sehingga siapa orang yang berwudu tidak baca doa ini, wudunya tetap sah, namun keluputan baginya ganjaran pahala yang begitu besar yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang berwudu selepas wudu membaca doa ini. Kemudian saudara, demi supaya wudunya sempurna, sunat sesudah wudu membaca syahadat, satu doa
perhimpunan daripada syahadat, tauhid, mengikuti Nabi, dan memohon kesucian batin dan lahir. Ini betapa tingginya nilai doa ini. Jadi doa wudu yang pertama yang ditulis dalam kitab kita, saat selesai wudu kita menghadap kiblat, lalu diangkat tangannya. Nanti riwayat hadis saya sampaikan, yang angkat tangan di sini nggak ada. Lalu matanya ke atas, kita sambil baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Waj'alni min ibadikas solihin bukan dari Nabi, dari ulama. Tentu doa bagus dibaca juga begitu. Waj'alni min ibadikas solihin. Ini habis wudu membaca doa ini. Betapa dalam wudu dibimbing kita untuk syahadatut tauhid, yakni syahadat itu meyakini bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, sehingga membersihkan batin daripada kesyirikan menuhankan Tuhan lain. Kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sana ada syahadatur rasul yang mengandung 3 unsur. Yang pertama, syahadatur rasul itu kita percaya dengan segala berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umat terdahulu dan yang akan datang. Disampaikan oleh Nabi, kita percaya itu benar adanya. Kedua, syahadatul rasul itu adalah kita mematuhi apa yang diperintahkan Rasul dan juga menjauhi apa yang dilarang Rasul, sebab perintah dan larangannya Rasul selaras dengan perintah dan larangan Allah. Ketiga, mutaba'atur Rasul. Kita disuruh ngikut Nabi dalam hal ikhwal, termasuk pada wudu. Dalam doa ini kita diajak untuk minta sama Allah bukan kebersihan lahir doang, tapi jauh lebih penting kebersihan batin. Allahumma ij'alni minat tawabin. Tuhan, jadikan saya orang yang pandai bertaubat, banyak bertaubat, balik sama Engkau. Kita ini mau sholat nih, minta dibersihin dulu, karena tidak boleh dekat dengan istana raja orang yang kotor. Kita dari got pengen ketemu raja nggak bisa, begitu bisa diusir oleh pas pampres kalau kotor, maka minta dibersihkan. Lahir udah dengan wudu, batin waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku daripada orang yang mensucikan diri dari dosa-dosa batin, daripada ngiri, sombong. Ini semuanya kita minta dibersihkan supaya sholat kita mendapatkan cahaya besar. Dalam satu tafsir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah. Zikrullah itu sholat.
Salah satunya karena di dalam surat Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Dzikrillah itu salat Jumat, salat itu. Ketahuilah dengan salat hati menjadi tenang. Begitu janji Allah. Pertanyaannya, kita kan salat dari dulu, bukan baru. Tapi kenapa kita banyak gelisah, banyak pikiran, banyak stres, ada masalah kita. Begitu dengan adab-adab menuju sholat, tandanya kita belum dapat tatmainnul qulub. Padahal ketahuilah dengan sholat hati jadi tenang. Kenapa kita enggak tentrem, enggak damai, enggak tenang? Cek ulang daripada tata aturan daripada sholat kita. Begitu. Makanya dibimbing kita membaca doa habis wudhu, syahadat, dan doa. Dalam riwayat yang lain ngangkat tangan dan matanya ke atas walaupun kita buta. Matanya ke atas nabinya, tangannya diangkat, matanya ke atas saat membaca doa ini. Mana lagi doa wudhu? Ada di dalam Sunan An-Nasai. Beliau meriwayatkan Nabi itu habis wudhu doa dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a, siapa yang telah beres wudu, summa qala, kemudian dia berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita kalau habis wudu doa satu, syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tambahkan waj'alni min ibadikas sholihin. Tiga, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiga. Yang keempat, ini yang jarang dibaca. Padahal doa sesudah wudhu ini membuat kita rezeki jadi luas. Yang tadinya rumahnya ngontrak, punya rumah. Itu Nabi baca. Orang jarang baca. Jadi kita baca juga. Jangan enggak. Yaitu hadisnya ada di dalam Mu'jam At-Tabarani pada Mu'jamul Awsat. At-Tabarani riwayatkan, termasuk An-Nasai di dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah, dari Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in. Nabi satu hari minta diambilin air wudu. Lalu wudu Nabi, habis wudu, kata Sayyidina Nabi Musa, fasami'tu Rasulullah yad'u bihadad du'a. Rasul tuh habis wudu doanya begini, Allahumma gfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizqi. Jarang dibaca orang. Ya Allah, ampuni dosaku, luaskan rumahku, berkahi rezekiku. Nabi habis wudu
Orang jarang baca karena memang juga jarang ngaji. Emang rada repot juga begitu. Jadi kita habis wudhu tuh jangan tinggal doa begini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini biar rezekinya banyak, jangan puyeng mulu. Allahumma gfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Tutup salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usapin di wajah tuh wudu begitu tuh. Habis wudu sampean kalau wudu kayak begitu belum? Kayak begitu belum? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukurlah ama Allah dikasih panjang umur, jadi bisa disempurnakan kekurangan yang ada. Untung kita belum mati, masih banyak ajaran Nabi yang belum dikerjakan. Kerjain begitu. Apalagi habis itu masih tapi sambil jalan baca surat Al-Qadar. Itu mah enggak ngangkat tangan, baca surat Al-Qadar di dalam Musnad Ad-Dailami. Imam Dailami riwayatkan hadis dari Sayyidina Anas. Kata Nabi, man qara'a surat Al-Qadar isra wudu'ihi kutiba minas siddiqin. Siapa yang baca surat Inna Anzalnahu habis wudu, maka dicatat dia daripada orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang benar, dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa-doa setelah wudu. Al-Qadar banyak tahu, Asyhadu banyak tahu, Allahumma jami'at tawabin banyak tahu, Subhanakallahumma banyak tahu. Yang sering ditinggalin orang doa habis wudu itu doa dari Abu Musa Al-Asy'ari, minta pengampunan dosa yang menyebabkan rezeki jadi seret, susah, minta diluaskan rumah, baik rumah di dunia maupun rumah di surga. Rumah itu bisa atik jadi luas walaupun petakan kecil, enggak stres. Juga minta zahir rumah, minta rezeki yang berkah. Tuh Nabi aja habis wudu minta pengampunan dosa, minta rumah yang luas, minta rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah tuh kayak apa? Kayak ngegali sumur, di mana sumur yang ngegali nenek kita, kakek kita. Sampai sekarang kita bisa nikmati, namanya berkah. Begitu, itulah rezeki berkah. Tanahnya punya kakek nenek yang nempatin kita, kontrakan dia yang buat, yang ngambilin duit saban bulan kita, tapi bikin haul aja ogah begitu. Ini nggak ngerti yang kayak begini nih. Ada yang kayak begitu tuh. Ini nggak bener nih, begitu. Jadi habis wudu tuh doa biar sempurna. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan doa-doa ketika membasuh anggota, seperti waktu membasuh dua telapak tangan, Allahumma fadiyadaya min ma'asika kulliha, kumur-kumur, doa
Apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kumur. Allahumma fadiyadayya min ma'asika kulliha. Itu doa telapak tangan, doa kumur. Apa doa kumur? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu. Aduh, Allahumma shalli. Apa kumur? Doa kumur. Kalau hidung, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Wajah Allahumma bayit. Oh betul, iya tuh lupa. Allahumma a'inni waktu kumur ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Jadi bagaimana dengan doa anggota, yaitu doa anggota itu tangan, Allahumma fadiyadayya min ma'asika kuliah, ya Allah jaga dua telapak tanganku dari berbuat maksiat kepadamu. Mulut kumur, Allahumma aini ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ya Allah tolong saya punya mulut untuk selalu membaca Quran dan banyak berzikir, banyak bersolawat kepada kekasihmu. Hidung, Allahumma rihni raihatal jannah wa anta anni rad. Ya Allah ciumkan kepada hidungku kesemerbakan surga sedang engkau meridhai aku. Wajah, Allah membayid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Pala, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Telinga, Allahumma jalni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kaki kanan, Allahumma sabbit qadami 'ala sirat yauma tusabbitu fihi aqdama ibadika salihin. Kaki kiri, Allahumma la tazilla qadami 'ala sirat yauma tazillu fihi aqdamul munafiqina wal kafirin. Ini doa anggota ini bagaimana? Ulama sepakat doa ini adalah tidak ada sumbernya dari hadis yang sahih, tapi boleh kita baca. Imam Ghazali ajarkan di dalam Bidayatul Hidayah, Sidi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati ajarkan di dalam kitabnya Fathul Alam, dan banyak doa anggota. Silahkan baca, yang namanya doa bagus, mengiringi daripada wudhu kita. Tapi yang paling kuat doa sesudah wudhu. Satu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahih Muslim dan Tirmidzi. Kedua di Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ulama-ulama Syafi'i tambahin waj'alni min ibadikas sholihin. Tiga, Nasai juga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Empat, dari Abu Musa al-As'ari, Allah maghfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Lima, tutup solawat. Habis solawat usap wajah, lalu berikutnya adalah membaca Al-Qadar sambil jalan. Bila ini dibaca, enggak bakal ngalamin susah hidup. Bila ini dibaca, enggak bakal ngalamin kebingungan dalam jalanin hidup. Bila kita baca betapa Nabi bimbing kita, cuman ada kalanya kita kurang mau ngikut Nabi. Terakhir, ini doa-doa wudhu ini sunat juga dibaca sesudah mandi junub, sesudah mandi Jumat, sesudah mandi hari raya,
mandi. Orang wudu aja yang dikit disuruh doa itu, apatalah mandi yang sekujur badan. Lebih-lebih disunahkan membaca doa-doa ini. Jadi inilah di antara hal yang perlu kita ketahui, doa setelah wudu yang orang banyak lupakan, padahal itu paling luar biasa di dalam meluaskan rezeki kita. Setelah wudu Nabi baca, Allahumma gfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Jangan ditinggal habis wudu. Kita dibimbing oleh Nabi, kalau kita jauh dengan Nabi akan menjadi repot adanya. Kita amalin sedikit demi sedikit dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar supaya hidup kita makin berkah dengan kita ngamalin ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segini aja buat tanya jawab aja ngaji kita. Dengan ini selesai paparan hadis tentang wudu. Pertemuan mendatang sudah tidak ngomongin wudu lagi. Udah dianggap cukup segini berbicara tentang wudu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau doa silakan. Baik Bapak. Waalaikumsalam. Wa wasi'li fi dari wa bagi rizki. Iya. Waalaikumsalam. Beliau bersyukur kepada Allah dan kita ucapkan lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihin ni'mah. Itulah di antara nikmatnya kita duduk di majelis ilmu, ada keberkahan demi keberkahan yang kita dapat, dan kami patut bersyukur kepada Allah atas ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, kepada sahabatnya, ulama-ulama, dan sampai kepada kita bersama. Moga-moga kita pun juga istiqomah di dalam menjalankan agama ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Waalaikumsalam. Ini apa, minggu yang lalu adik saya tentang wudu di masjid. Dia karena dia berpergian, dia wudunya hanya tangan panjang ya, tangan panjang. Dia tidak membuka lengannya gitu aja, cuma membasuh ya, pakaian tangannya sama niatnya sama jilbabnya. Jadi nggak membuka auratnya nih. Baik, bagaimana orang wudu, mohon maaf jilbabnya nggak dibuka, pakaiannya nggak dibuka, celananya nggak dibuka, celana jinnya begitu, artinya ini bagaimana? Begini, untuk wanita, iya. Jadi di antara syarat wudu itu, dari begitu banyak syarat sah wudu adalah adamul hail
bainal ma'i wa bainal udwil maghsul wal mamsuh. Tidak ada penghalang antara air dan antara anggota yang dibasuh maupun yang diusap. Bagaimana ini dengan bajunya tidak dibuka? Selama airnya bisa masuk, karena bajunya tipis, transparan banget, kelihatan mua-muanya, silahkan saja dia begitu wuduknya selama airnya mengalir kepada anggota wudhu. Tapi kalau tidak mengalir, tidak kena, begitu sekedar semprot doang, ya enggak bisa. Begitu. Walaupun dia bepergian, walaupun di rumah. Sebab para sahabat Nabi sama kayak kita orang ikut bepergian. Siti Aisyah tidak seperti itu di dalam wudhu. Buka aja dia, kan ada tempat wudhu akhwat, ada tempat wudhu ikhwan, dia wudhu. Yang penting anggota wudhu prinsipnya kudu kena air. Cuman saya nggak paham pakaian model apa itu si ibu itu, sehingga air tuh masuk atau tidak, saya kurang paham. Pertanyaannya, bila air itu kena pada anggota wudhu, sah aja wudhunya. Tapi bila tidak kena pada anggota wudhu, sikutnya nggak kena air, begitu, maka tentu wudhunya tidak sah. Jadi sah dan tidaknya melihat daripada jenis pakaian apa tuh yang dipakai. Sebab bila ditutup air wudhu tidak kena pada anggota wudhu, pastikan wudhunya tidak sah. Semacam jari kita hitam, airnya nggak masuk segini aja, walaupun kita buka tuh baju nggak masuk karena kukunya hitam, itu aja wudhu nggak sah. Bagaimana kalau kemudian enggak digulung lah, maksudnya dibuka tuh ininya begitu. Tapi kalau airnya masuk seperti orang di kolam renang blus, pakaiannya masuk semuanya air, jadi aja begitu. Jadi faktor sah tidaknya pada ukuran apakah air itu mengenai anggota wudhu atau tidak. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik. Kalau sudah, kita doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita dengan sebab duduk di majelis ilmu, umur yang berkah, ilmu yang berkah, rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, anak keturunan yang berkah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.